Jadi apa makna ismuhu? Kembalikan ke makna ismu. Coba saya sekarang nanya. Kemarin kan saya jelasin apa aja itu ismu. Musa jangan jawab. Pasti bisa jawab. Ism ada dua maknanya. Satu. Ayo, catat dong. Ya, biar masuk. Jadi sekali antum nyatet, itu masuk ke pikirannya tuh. Yang ditulis kertas, tapi masuknya ke coba aja rasa. Qayyidul ilma bil kitabah. Jadi kalau nulis itu akan membuat ilmu nengket. Kasih tanggal, buat aja walaupun tulisannya ceker ayam. Sesekali coba latih. Nah, nanti ada yang akan ngajarin cara buat map, brain map ya. Nah, ini Pak Dokter jago nih buatnya nih. Jadi kalau buat catatan tuh pakai panah-panah aja. Tapi kalau panahnya beres, kalau panahnya ada rambut keritingnya repot tar ya. Jadi ismun artinya apa aja? As-sumu wal alam. Dua itu. Ketinggian derajat rohani. Yang kedua, alam. Apa arti alam? Tanda. Alam atau wasam. Berarti ketinggian rohaninya Al-Mahdi mewarisi total, mewarisi dari Nabi. Kiai-kiai habaib sekarang kan mewarisi cuma sedikit-sedikit. Kita kan dikit-dikit aja dapatnya. Dekat dikit. Ini yang kita bagi-bagi. Kalau beliau, kulluh, semua yang masuk dalam rohani Nabi turun kepada beliau. Kalau nggak bisa ngelawan Dajjal. Musa aja nggak berani sama Dajjal. Nabi Isa aja lari karena kerjaan Dajjal. Ya kan? Nabi-nabi berapa tuh? Ada nabi yang masuk ke pohon. Nabi bisa ngomong sama pohon kan? Masuk ke dalam pohon. Tuh, ilmu akhir zaman ntar tuh ada tuh. Siapa yang tahu? Samiri. Samiri menyerupai orang. Kalau dia nggak ngerti ada nabi masuk ke dalam pohon. Nggak mungkin dia Samiri. Kalau bukan Samiri ya. Jadi pasti itu Samiri. Jadi si Samiri ini bisa berdialog dengan alam semesta juga. Maka walinya dia wali syaitan. Mirip-mirip ilmunya, hati-hati. Umurnya bisa panjang juga. Bisa pindah tempat dalam sekejap juga. Hati-hati untuk ketemu wali syaitan, ya, waltan. Bukan waliullah. Ini zaman begini sekarang muncul di YouTube, muncul di sosmed antum lah, pasti banyak tuh. Maka kita untuk menjaga itu, kita khawatir kita pakai sanad, maka kita ngaji pakai kitab. Kan bisa aja saya jelasin nggak pakai kitab, gagah-gagahan, sosokan, kan bisa aja. Tapi supaya nggak keluar dari koridor ini, maka saya mencoba ya balik ke kitab aja deh, karena sanadnya jelas. Beliau ahli hadis lagi, ya. Taib. Jadi tandanya Nabi sama tandanya Al-Mahdi hampir sama. Tanda apa? Tanda-tanda yang Nabi alami sebelum beliau diangkat jadi Rasul, tapi udah jadi Nabi. Apa tanda Nabi? Waktu kecil dibedah. Itu tanda. Al-Mahdi mengalami itu. Pasti dadanya dibedah waktu kecilnya. Jadi kalau ada yang ngaku Al-Mahdi, tanya aja, ente udah bedah belum sama Jibril? Tanya aja gitu, polos-polos aja, kan kita kepura-pura bego aja sama mereka. Ya. Dan nanti puncaknya dari semua, jadi pelajari sirah Nabi, nanti antum ambil maknanya. Maknanya itulah yang dimaksud dengan tanda Nabi. Itulah tanda Al-Mahdi. Lengkap semuanya yang ada di situ, ada di Al-Mahdi. Berarti sekarang dia udah jadi Mahdi belum? Udah. Tapi belum islah. Kan yuslihuhullahu fi laylah. Allah akan islah dia dalam semalam, satu malam. Islah itulah mi'rajnya Mahdi. Kalau bahasa hadisnya islah, kalau bahasa rohaninya mi'raj rohani. Maka semua pengikut Al-Mahdi itu Al-Mahdiyin 313 dan kemudian ring 2, ring 3, yang tiganya nanti akan diberi kekuatan itu. Kekuatan rohani. Itulah mereka yang dipersiapkan Nabi selama 3 tahun dari Isra Mi'raj pertama, kan Mi'raj itu lebih dari sekali. Semuanya dengan rohani kecuali satu. Langsung fisik plus rohani. Itu yang puncak. Maka turunlah ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Ya, disebut kata abad menunjukkan zahir dan batinnya. Itulah makom tertinggi Nabi. Itulah namanya ismul walayah li nabiyina Muhammad. Nabi Muhammad pangkatnya Rasulullah.
Beliau seorang Nabiullah. Kan semua Nabi wali. Apa pangkat Nabi? Pangkat kewaliannya? Abdullah. Kalau sudah Abdullah, semua asma masuk ke dalam dirinya. Kalau kita paling Abdul Muhaimin, Abdul Hakim, Abdul Latif, kita paling satu berdua. Kalau Nabi semua dalam dirinya dia Abdu. Maka antum nih ada orangnya pemurah, tapi pemarah. Berarti dia nggak Abdul Halim. Kalau Abdul Halim nggak pernah marah dia. Ada yang nggak pernah marah, tapi pelit. Ya kebalikannya. Ada yang dua-duanya, Abdul Karim. Udah nggak pemarah, pemurah, Abdul Karim. Itu dia. Berarti dia udah ada kewalayan dalam dirinya. Nah sebenarnya semua kita ada jatahnya. Cuma kenal nggak? Ini yang disebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbuh. Siapa yang tahu sisi walayahnya, maka dia baru disebut wali. Siapa yang tahu sisi nurnya, baru dia disebut kekasih Allah. Kira-kira begitu ya. Semoga kita termasuk mereka. Amin ya rabbal alamin ya.